Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa pada perkuliahan Manajemen Usaha Perjalanan Wisata yang kali ini adalah merupakan tatap muka kita yang kedua. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai pengertian perusahaan perjalanan wisata, perannya sebagai intermediari, serta hubungannya dengan industri pariwisata. Saudara-saudara, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda mampu memahami kedudukan, ruang lingkup usaha, peluang usaha, dan kegiatan usaha suatu perusahaan perjalanan. Baik, saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai. Ada beberapa definisi mengenai BPW menurut para ahli. Dalam hal ini, kita menggunakan definisi dari Nyoman S. Pendit dan Damarjati saja. Pendit mengatakan, BPW adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi seseorang yang merencanakan untuk mengadakannya. Sementara Damarjati mengatakan BPW adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang, termasuk kelengkapan perjalanannya, dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri, dari dalam negeri, ke luar negeri, atau di dalam negeri itu sendiri. Selain itu, marilah kita juga melihat definisi yang disampaikan dalam Permendikbudpar, di mana dikatakan bahwa BPW adalah usaha penyediaan jasa perencana perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggara perjalanan ibadah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa BPW merupakan usaha pariwisata di mana produk utamanya adalah membuat atau menyusun paket wisata, memberikan pelayanan serta menjualnya kepada wisatawan yang membeli paket wisata tersebut. Ruang lingkup Biro Perjalanan Wisata antara lain adalah 1. Menyusun dan menjual paket wisata baik dari dan ke luar negeri maupun antar kota di dalam negeri secara umum atau atas permintaan. Kedua, menyelenggarakan dan menjual paket perjalanan wisata. Ketiga, menyelenggarakan pemanduan wisata atau guide and tour conducting. Keempat, menyediakan fasilitas sewa mobil untuk wisatawan. Kelima, menjual tiket sarana angkutan. Keenam, mengadakan pemesanan sarana wisata. Yang ketujuh, mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Jadi, Biro Perjalanan Wisata mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, sebagai intermediari atau perantara jasa-jasa pelayanan yang berkaitan dengan perjalanan wisata, antara lain ke berbagai destinasi atau daerah tujuan wisata, cara bepergian, jadwal transportasi seperti kereta api, bus, feri, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Kemudian akomodasi, kemudian dokumen perjalanan yang diperlukan, acara perjalanan wisata dan atraksi wisata, acara hiburan atau tontonan, asuransi perjalanan wisata atas diri dan barang, harga yang berlaku, serta jasa-jasa pelayanan yang berkaitan langsung dengan penjualan produk wisata. Fungsi yang kedua adalah sebagai organizer, karena selain menjual produk wisata milik orang lain, BPW juga dapat
membuat atau menciptakan paket wisata sendiri dan menjualnya langsung kepada pelanggan. Saudara-saudara, selain Biro Perjalanan Wisata, kita juga mengenal istilah agen perjalanan wisata atau APW. Apa itu APW? APW adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Adapun ruang lingkup dari APW adalah menjadi perantara pemesanan tiket, mengurus dokumen perjalanan, menjadi perantara pemesanan akomodasi, restoran, sarana wisata, dan lain-lain, juga menjual paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan antara Biro Perjalanan Wisata dengan agen perjalanan wisata sebagai berikut. Pada Biro Perjalanan Wisata, BPW menanggung resiko pada produk dan usahanya. Kedua, BPW dapat melakukan rekayasa pada produk karena bersifat menjadi perantara dan organizer. Yang ketiga, BPW mendapatkan komisi dan juga markup dari harga produk. Sementara, agen perjalanan wisata hanya menanggung pada resiko usaha saja. Yang kedua, APW tidak melakukan rekayasa pada produk. Yang ketiga, hanya mendapatkan komisi dari penjualan saja. Baik saudara-saudara, cukup sekian dahulu pembahasan kita mengenai definisi, ruang lingkup, dan fungsi Biro Perjalanan Wisata pada sesi ini. Semoga Anda dapat memahami dan menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.